Caranya lu bisa kalau lu di club ya. Mhm. Explain me this because Yeah. I really want to know this. Mhm. Okay. And then I'm on the same club. Hmm. Okay. How do you know I'm a gay or not? Is that a code? Is that ada kode? We call it gay radar. That's our also in Deutschland. Bener apa enggak sih ya, Mas Ded ya? Gitu. Lorako, Ustaz Felix Xiao melontarkan protes keras pada podcast Deddy Corbuzier yang mengundang pasangan penyuka sesama jenis atau gay, yakni Ragil Mahardika dan Fred. Ustaz Felix Xiao mengatakan dengan diundangnya Ragil Mahardika dan pasangan sesama jenisnya, Fred ke podcast Deddy Corbuzier maka telah ada upaya terang-terangan membanggakan kemaksiatan dari kaum gay. Terlebih, podcast itu diunggah di YouTube dengan judul yang provokatif. Karena itu, Ustaz Felix Xiao merasa pun perlu untuk mengingatkan Deddy Corbuzier secara terang-terangan agar hal seperti mengundang pasangan sesama jenis seperti Ragil Mahardika tak kembali terulang. Karena udah terang-terangan, bahkan dengan judul yang sangat provokatif dan bangga dengan kemaksiatan, ngingetinnya juga mesti terang-terangan, kata Ustaz Felix Xiao seperti yang dikutip Hops. Ide dari akun Instagram @felix.xiao pada Minggu, tanggal 8 Mei tahun 2022. Seperti diketahui Deddy Corbuzier telah menundang pasangan sesama jenis Ragil dan Fred untuk hadir dalam podcast Close the Door. Mantan pesulap atau mentalis itu kemudian mengunggah hasil wawancaranya dengan Ragil dengan judul, Tutorial Jadi G4Y di Indo Kami Happy Loh, Ragil and Fred Deddy Corbuzier Podcast. Ustaz Felix Xiao pun meminta agar para pengikutnya tak menonton podcast itu. Bahkan, dia pun menyebut podcast itu sebagai kampanye negatif dan jauh dari tuntunan agama. Minimal tayangan itu akan membuat orang merasa wajar dengan keburukan dan dosa. Yang bilang, udah nonton belum sampai habis? Jawabannya, belum dan nggak perlu. Sebab dari judul dan yang diundang aja udah jadi kampanye negatif dan jauh dari tuntunan agama, minimal membuat orang merasa wajar dengan keburukan dan dosa, tegasnya. Kita enggak masalah dengan pelaku maksiat, mereka bisa bertaubat, diajak taubat. Tapi maksiatnya kita benci, menyebarkan maksiat dan menganggapnya wajar apalagi, lanjutnya. Selain itu, dia menyebut jika nanti pasti akan ada yang mendukung konten yang disebutnya negatif itu. Saya tahu, pasti aja ada yang pro ke konten negatif kayak gini. Saya juga nggak tahu berapa lama postingan ini tayang sebelum di-takedown. Hanya mengingatkan adalah tugas saya, menyampaikan kebaikan dengan cara yang paling baik itu bagian kewajiban saya, tandasnya kembali. Menurut Ustaz yang dikenal dekat dengan para artis yang menyebut diri mereka tengah berhijrah seperti Teuku Wisnu, Irwansyah, Arie Untung dan yang lain itu, di zaman kemaksiatan dianggap wajar, dianggap open-minded, dianggap toleran, dianggap modern, harus ada yang tetap berpijak pada prinsip yang benar dan baik. Support kebaikan, meski hanya menyebarkannya, atau dengan meninggalkan, nggak usah nonton konten-konten buruk, referensi-referensi negatif, jelasnya. Menyedihkan sekali ketika keburukan dipromosikan luas, sementara kebenaran dan kebaikan malah diejek dan dibuli, imbuhnya. Menurutnya hal yang smart itu cerdas itu memikirkan akhirat dengan manfaatin dunia. Bukan jual akhirat untuk kepentingan dunia, ujarnya.